Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parjono Riza Saputra, NPM 121-2017-099. Saya ingin mempresentasikan mengenai koreksi fiskal pada PT Subus per audit 31 Desember 2018. Pertama, kita lihat di sini ada laba sebelum pajak per klien sebesar 4.530.030.536. Lalu kemudian ada penyesuaian di debit dan di kredit. Ini bisa dilihat di sheet A31. Nah, ini lalu di debit ada 263.804.834, kemudian di kredit ada 921.747.143. Lalu untuk jamuan dan representasi, di mana di per kliennya itu sebesar 41.965.000. Kemudian penyesuaiannya di debit sebesar 24.500.000. Ini bisa dilihat di PL3. Nah, ini ada koreksian untuk jamuan dan representasi sebesar 24.500.000 yang terjadi karena ada beban jamuan dan representasi di debit sebesar 4.500.000 dan juga beban perlengkapan kantor di kredit sebesar 4.500.000. Itu merupakan koreksi atas kesalahan klasifikasi pembelian handphone untuk relasi bisnis. Lalu kemudian ada beban jamuan dan representasi di debit, kemudian pendapatan lain-lain di kredit sebesar 20 juta. Itu merupakan koreksi untuk mencatat kesalahan pengklasifikasian akun dari penjualan kardus. Sehingga per audit, berdasarkan per audit 31 Desember 2018 sebesar 66.465.000 untuk beban jamuan dan representasi. Lalu kemudian ada beban sumbangan. Beban sumbangan berdasarkan per klien yaitu sebesar 21.500.000. Namun karena tidak ada penyesuaian sehingga per auditnya per 31 Desember 2018 juga sebesar 21.500.000. Lalu untuk beban piutang tak tertagih. Di beban piutang tak tertagih ada penyesuaian sebesar 11 juta di debit. Ini bisa dilihat di PL3. Nah, ini ada beban piutang tak tertagih sebesar 11 juta di debit. Untuk beban piutang tak tertagih ini terjadi karena beban kerugian piutang tak tertagih atas PT Orientasi yang mengalami pilot, di mana jurnalnya adalah di debit beban piutang tak tertagih sebesar 11 juta, lalu di kreditnya piutang usaha sebesar 11 juta. Lalu selanjutnya ada beban lain-lain. Beban lain-lain ini per klien sebesar 19.877.545. Lalu ada penyesuaian di debit sebesar 171.875.000 dan di kredit sebesar 9.890.000, sehingga per audit 31 Desember 2018 sebesar 181.861.862.545. Untuk penyesuaiannya bisa dilihat di PL3. Di mana di PL3 ini untuk beban lain-lain ada penyesuaian di debit 171.875.000 dan kemudian di kredit 9.890.000. Dengan rincian jurnalnya ada di bawah ini. Salah satunya itu contohnya ada koreksi untuk mencatat jasa giro, lalu kemudian ada koreksi atas pencatatan PBB, lalu ada koreksi atas kesalahan klasifikasi beban komisi penjualan, dan lain-lain.
Lalu kemudian untuk pendapatan bunga. Untuk pendapatan bunga, per klien dan per audit itu sama sebesar 9.696.765 karena tidak ada jurnal penyesuaiannya. Lalu berdasarkan perbedaan sementara, untuk koreksi berdasarkan perbedaan sementara ini tidak terdapat koreksi di mana depresiasi perusahaan sebesar 564.191.800, begitupun dengan per audit sebesar 564.191.800. Untuk depresiasi pajak sebesar 494.766.858, kemudian per audit juga 494.766.858. Lalu untuk beban sewa pun sama, tidak ada koreksi. Ini di mana berdasarkan perkayaan 54.018.700, lalu per audit juga sebesar 54.018.700. Sehingga laba kena pajak berdasarkan per klien sebesar 4.619.082.558, sedangkan per audit sebesar 5.474.509.867. Lalu untuk beban pajak penghasilan, di mana per klien sebesar 1.074.877.892, lalu ada pajak dibayar di muka 494.250, dan utang pajak penghasilan 580.627.892. Untuk menghitung beban pajak penghasilan, ya, di sini ada format dari perhitungannya dengan tarif yang disesuaikan dengan peraturan pajak. Nah, ini menghasilkan PPh yang kurang bayar itu sebesar atau kurang catat sebesar 199.954.555. Lalu ini ada persentasenya, PKP-nya dari bagian bruto yang memperoleh fasilitas dan yang tidak memperoleh fasilitas. Sehingga perlu dilakukan koreksi atas beban pajak penghasilan, di mana beban pajak penghasilan di debit sebesar 199.954.555, kemudian utang pajak kredit sebesar 199.954.555. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos.